Halo teman-teman, please kembali lagi bersama Please Talk, dan kali ini di episode 2 kita bakal bahas gimana organisasi itu bisa membuka pintu kita menuju jenjang karir. Ditemani sama aku Angel dan narasumber kita yang paling keren ada Kak Fitri. Boleh Kak perkenalan diri dulu? Halo, sebelumnya teman-teman semua, perkenalkan aku Fitri Alifah Marani, biasa dipanggil Alif aja. Oke, salam kenal Kak Fitri. Mungkin boleh tahu nih Kak, akhir-akhir ini Kakak lagi sibuk ngapain ya Kak? Oke, mungkin aku bakal ceritain kesibukan aku yang di waktu sekarang ya. Saat ini aku sedang menjalankan program internship di Anggara Law Firm, tepatnya di Jakarta Selatan. Kakak lagi intern ya Kak, di kantor hukum. Oke, mungkin aku mau tanya nih Kak, dulu selama Kakak aktif di kuliah, Kakak nih ikut organisasi apa aja ya Kak, dan posisinya tuh jadi apa aja? Mungkin boleh ceritain ke kita. Jadi kalau misalkan pengalaman organisasi dihitung dari aku menjadi mahasiswa baru di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, aku ikut tiga organisasi. Yang pertama dari BEM Fakultas Hukum Unpad itu sebagai staf Departemen Kajian Strategis. Kemudian saya ikut di Pajajaran Law Research and Debate Society, PLITS Eva Unpad di Biro Penulisan Hukum. Kemudian untuk organisasi ketiga, aku ikut di Moot Court Society Eva Unpad di bagian sponsorship. Kemudian untuk pengalaman aku di tahun kedua perkuliahan, aku ikut PLITS Eva Unpad dan BEM Eva Unpad, di mana di PLITS Eva Unpad aku menjabat sebagai Kepala Biro Penulisan Hukum di tahun 2022, dan di BEM Eva Unpad aku menjabat sebagai Wakil Kepala Departemen Aksi dan Propaganda. Kalau dari cerita Kakak tadi kita bisa dengar ya teman-teman, kalau misalnya Kak Fitri ini punya banyak banget pengalaman di organisasi, mana pas maba ikut tiga tuh ya Kak. Boleh tahu gak sih Kak alasan atau motivasi Kakak kayak kenapa sih aku harus ikut organisasi gitu sampai Kakak milih tiga organisasi di tahun pertama? Boleh ceritain Kak? Oke, jadi sebenarnya di sini aku waktu menjadi mahasiswa Fakultas Hukum, aku tuh menyadari ada beberapa kekurangan dari diri aku, di mana salah satu kekurangannya itu adalah soft skill. Karena kan kalau di dunia kerja, kita tuh nggak cuman butuh eh, kepintaran secara akademik aja, tapi kita juga butuh em, keahlian dalam soft skill kita, khususnya dalam people management, terus habis itu bekerja dalam tim. Nah, di mana di sini aku bisa mendapatkan semua ini ketika aku mengikuti organisasi. Dan selama pengalaman organisasi pun, aku juga mengikuti beberapa panitia di organisasi itu. Jadi kebetulan dan alhamdulillahnya itu memang benar-benar mengasah kemampuan dan keahlian soft skill aku, terutama dalam people management. Nah, dari situlah yang bakal sangat berguna ketika kita terjun langsung di dunia kerja. Ketika kita mengikuti organisasi, kita kan pasti akan dihadapkan dengan berbagai masalah yang dinamis. Apalagi kalau yang aku ikutin itu kan uh, bisa dibilang bidang sosial politik ya. Dimana di bidang sosial politik ini uh, kita tuh dihadapkan dalam isu-isu hukum yang dinamis, di mana kita harus bersikap adaptif, dan kita tuh harus selalu siap siaga gitu dalam menghadapi situasi apapun. Nah, ketika kita udah terbiasa menghadapi ini gitu ya, khususnya pengalaman kita di organisasi, uh, kita tuh jadi bisa dibilang apa ya, nggak kaget gitu loh ketika kita udah langsung terjun di dunia kerja, karena di dunia kerja itu uh, suatu peristiwa-peristiwa ini akan jauh lebih variatif dibandingkan lingkup organisasi yang bisa dikatakan tuh masih dalam lingkup kampus gitu. Jadi menurut aku pengalaman organisasi ini sangat penting karena di dunia kerja ini juga yang dibutuhkan itu kan bukan kecerdasan intelijensia aja, tapi kita juga membutuhkan kecerdasan emosional, kita juga membutuhkan kecerdasan kepemimpinan. Nah, gimana itu kita dapetin semua itu di organisasi? Seperti itu mungkin ya. Kayak mungkin iya sih, aku juga ngerasa kalau divisi yang Kakak ikutin tuh bener-bener divisi-divisi yang sebenarnya agak dekat dengan isu-isu sosial politik dan mungkin punya tantangan tersendiri lah untuk menghadapi
divisi itu. Boleh gak sih Kak diceritain tantangan-tantangan apa yang Kakak temuin selama Kakak organisasi? Terus cara Kakak bisa ngatasinnya tuh gimana ya Kak? Sebenarnya kalau tantangan dari organisasi itu, aku cenderung menemukan yang faktor-faktor eksternal, di mana faktor-faktor eksternal itu kan di luar kuasa kita. Contoh, eh, contoh misal kita mau melakukan semacam konsolidasi ketika kita mau melakukan aksi. Itu kan kita juga harus memanage people, di mana kita tuh nggak cuma dalam satu lingkup departemen aja, tapi kita juga di fakultas. Jadi di hal-hal tersebut itu kita pasti ada menemukan suatu permasalahan yang benar-benar di luar kendali kita gitu loh. Nah, kemudian masalah bukan masalah ya sebenarnya. Aku tuh melihat itu sebagai tantangan gitu. Tantangan lainnya itu ketika aku berada dalam kepanitiaan. Kebetulan aku tuh pernah juga menjadi project officer di salah satu kepanitiaan, di mana anggotanya itu berjumlah kurang lebih 60 sampai 70 orang. Nah, itu menjadi tantangan aku tersendiri ketika kita harus memanage dari keseluruhan panitia itu, apalagi durasi atau jangka waktu kepanitiaan itu tuh bisa dikatakan 1 tahun gitu. Karena memang persiapannya itu memang dari awal aku mengikuti organisasi itu sampai akhir kepengurusan organisasi. Jadi kita juga menemukan tantangan ya. Kita pasti mungkin teman-teman juga tahu lah ya, kalau menjadi suatu pimpinan dari divisi atau dari kepanitiaan, kita pasti menemukan beberapa masalah kecil, susah mengatur anggota-anggota kita, atau masalah-masalah eksternal yang di luar kuasa kita. Terus juga misal untuk masalah eksternal, misal kita bekerja sama nih dengan vendor atau bekerja sama dengan pihak-pihak eksternal, ya kita juga sering menemukan masalah yang seperti tiba-tiba pihak yang kita ajak kerjasama membatalkan kerjasama kita di hari H acara, itu kita bakal sering menemukan tantangan itu. Dan kebetulan itu juga yang pernah aku alami selama aku berpengalaman di organisasi sama di kepanitiaan. Tapi dengan adanya tantangan itu memberikan dampak positif khususnya ke diri aku sendiri dan ke panitia-panitia yang bersama dengan organisasi atau dengan kepanitiaan yang sedang kita jalani bersama. Karena kita jadi lebih adaptif dalam hal menghadapi suatu masalah, kita juga jadi terasah otaknya, terasah skill problem solvingnya. Jadi menurut aku nothing tulus gitu ketika kita menghadapi suatu tantangan sebesar ataupun sekecil apapun. Seperti itu. Oke, Kak, keren banget sih jawabannya. Tapi Kak, mungkin selain tantangan dari eksternal atau yang berhubungan dengan organisasi dan panitia, pasti banyak di antara mahasiswa tuh yang ngerasa ada tantangan juga dari sisi akademik, di mana mereka tuh ngerasa kalau misalnya organisasi ini jadi salah satu ancaman dan mengganggu akademik mereka. Mungkin pernah ada gak sih Kak momen di mana Kakak akademiknya tuh terganggu karena organisasi. Terus gimana cara kakak bisa menyeimbangkan antara akademik dan kehidupan berorganisasi? Boleh ceritain kak? Sebenarnya kalau untuk tantangan yang berkaitan dengan akademik, kebetulan aku juga pernah mengalami. Di mana setelah aku mendapatkan tantangan itu, di situ aku jadi tersadar kalau yang terpenting dari mengikuti suatu organisasi itu, kita harus pintar-pintar melakukan manajemen waktu dan dan people management. Contoh waktu semester 3, jujur aja aku tuh pernah mengalami IP yang turun, dan itu turunnya tuh cukup jauh. Itu karena kesalahan dari aku sendiri gitu, kesalahan dari aku sendiri, yang mana aku tuh pernah ikut 17 kepanitiaan. Karena kan aku angkatan 2020, di mana itu masa-masa online kan. Jadi di situ aku dengan pikiran yang masih dalam tanda kutip pendek ini, eh aku tuh mikir, ini online nih, bisalah gue handle semuanya kayak gitu. Ternyata nggak seperti itu. Eh, di situ tuh aku benar-benar kelimpungan karena kekurangan aku dan kesalahan aku dalam melakukan people management dan melakukan time management gitu di situ. Jadi semuanya itu memang bergantung dengan manajemen, dengan
dan time management kita sendiri. Karena di situ aku sadar, aku lihat kakak tingkat aku, dia juga ikut kegiatan yang jauh lebih banyak daripada aku. Dimana dia tuh juga ikut perlombaan dalam waktu yang bersamaan. Tapi kenapa dia bisa mempertahankan IPK dia gitu? Itu karena dia udah melakukan manajemen waktu dengan baik, dia udah bisa menentukan skala prioritas. Karena kesalahan aku di waktu itu, aku tuh belum bisa melakukan people management. Aku belum bisa menentukan skala prioritas. Jadi semua hal itu aku kerjakan dalam satu waktu, di mana aku tuh nggak apa ya, aku nggak naruh salah satu kegiatan atau salah satu kepanitiaan gitu dan mengurutkan berdasarkan skala prioritasnya, di mana itu salah gitu loh. Itu harusnya nggak kayak gitu. Nah, terus akhirnya aku coba ikut beberapa kegiatan yang menurut menurut aku tuh bisa ngasah skill aku dalam bidang akademik juga gitu. Karena kebetulan organisasi yang aku ikutin itu kan karena sospol itu sangat berkaitan erat dengan research dan penulisan hukum. Aku tuh merasa, oh, skill penulisan aku ini nambah gitu loh. Skill penulisan aku ini nambah. Dan aku tuh mikir, oh, oke, jadi di sini dari segi ini aku tuh harus mengikuti kegiatan yang sekiranya bisa membuat diriku tuh berkembang, khususnya dalam soft skill sama dalam keahlian teknis hukum. Jadi aku ikut beberapa, terus akhirnya aku bisa dari penerapanku ini bisa memperbaiki nilai IPK aku di semester selanjutnya. Malah bener banget sih Kak. Berarti kita tuh harus tahu organisasi mana yang mungkin cocok dengan minat dan bakat kita. Jadi kita bisa pilih juga kegiatan-kegiatan yang mendukung minat dan bakat supaya hard skill dan soft skill kita juga terpenuhi dengan baik. Mungkin itu ya Kak. Aku mau tanya lagi nih Kak. Mungkin kan dari tadi kita sering bahas bahas tentang soft skill, hard skill yang kita dapat dari organisasi. Aku mau tanya nih Kak, ada gak sih sedikit perubahan kepribadian atau mindset yang menjadi lebih baik setelah Kakak tuh ikut berorganisasi? Mungkin boleh ceritain. Oke, kalau mau cerita soal perubahan mindset, mungkin kita bisa tarik waktu jauh ke belakang waktu aku masih SMP. Sebenarnya waktu aku SMP itu jujur aku pemalu banget. Aku pemalu banget, kayak bahkan untuk public speaking aja aku nggak berani. Nah, dari situ aku tuh sadar kalau oh, aku tuh nggak bisa stuck di zona nyaman aku terus gitu. Aku tuh harus bisa mengasah kemampuan yang sebenarnya itu tuh kemampuan inti yang harus dimiliki oleh setiap orang. Jadi aku mencoba keluar dari zona nyaman aku ketika aku SMA, di mana di SMA itu aku ikut beberapa organisasi, yang kemudian aku lanjutkan kebiasaan aku berorganisasi itu di dunia perkuliahan. Jadi bisa dibilang di SMA itu aku udah coba latihan organisasi, dan ketika di perkuliahan aku ikut organisasi, aku udah nggak terlalu kaget. Nah, tapi perubahan mindset yang aku alamin selama berorganisasi, yang pertama, aku jadi nggak egois. Maksudnya, mungkin kadang-kadang aku egois, tapi sifat egois aku tuh menjadi berkurang, karena di organisasi itu kan kita mengutamakan kepentingan bersama. Kemudian, yang kedua, eh, aku tuh menjadi pribadi yang paham dengan situasi dan kondisi. Dalam artian kayak gini, kalau di organisasi itu selain nilai kekeluargaan itu kan kita harus menjunjung tinggi yang namanya profesionalitas. Di mana profesionalitas itu tuh nggak semua orang bisa menerapkan itu. Contoh, contoh misal di organisasi itu, aku lagi dapat masalah pribadi. Aku udah mendapat masalah pribadi, aku berada dalam mood yang nggak baik. Tapi di sisi lain, aku tuh harus menyelesaikan tanggung jawab aku di organisasi itu, di mana aku tuh harus mengesampingkan bad feeling aku di masalah pribadi aku gitu. Itu yang namanya profesional, dan di situ tuh aku benar-benar merasakan perbedaannya sebelum dan sesudah aku ikut organisasi. Baik Kak, mungkin ada satu follow up question yang mau aku tanyain ke Kakak.
berkaitan dengan egoisme dan people management. Mungkin boleh ceritain nggak kak? Pernah nggak sih kakak ada permasalahan gimana kayak aku gak mau ikut organisasi karena orang-orangnya tuh semaunya sendiri. Gimana ya kiranya supaya kita tuh bisa membangun si rasa kekeluargaan dan rasa sense of belonging itu di organisasi dan kegiatan yang kita ikutin. Soalnya salah satu ketakutan yang sering didengar dari mahasiswa sekarang tuh gak mau ikut organisasi karena itu tuh kak. Boleh ceritain gak kak? Sebenarnya kalau masalahnya soal merangkul keseluruhan anggota organisasi itu, setiap orang tuh punya cara yang berbeda-beda. Tapi kalau dari aku sendiri, aku tuh pendekatan heart to heart gitu loh. Jadi aku tuh coba chat orangnya satu-satu, aku tanya kabarnya tuh kayak gimana. Terus habis itu aku tuh apa ya? Aku tuh make sure keadaan dia tuh baik-baik aja atau enggak, ada yang susah apa namanya, ada yang masalah yang susah yang harus kita bantu atau enggak. Itu yang pertama, kita tuh harus make sure keadaan mereka dulu. Terus yang kedua, mungkin ya kita tuh bisa mengadakan yang namanya bonding. Mungkin teman-teman tahu lah ya, teman-teman juga sering kan yang apa namanya banyak banget kegiatan makrab atau kegiatan bonding. Nah, itu pun juga berlaku dalam apa namanya dalam kamus aku juga gitu loh. Soalnya kalau kita ngumpul-ngumpul bareng nih, kita kan jadi lebih memiliki keterikatan dan dekat antar anggota organisasi. Jadi jadi tuh aku merasa itu tuh menurut aku cukup worth it ketika kita melakukan hal itu. Terus kita juga terus selanjutnya tuh kita bisa ketika mereka mengalami kesulitan kita juga bisa nge-backup kerjaan-kerjaan mereka. Tapi ya bukan berarti membuat mereka melepaskan tanggung jawab mereka, itu enggak, tapi kayak kita membantu meringankan beban kerja mereka yang mana mereka tuh lagi kesusahan kayak gitu. Kayak mungkin teman-teman bisa dengar ya tadi kalau misalnya di organisasi apa yang kakak ikutin ini bukan cuman fokus di organisasinya atau di ya profesionalismenya juga tapi bonding dan networking bondingnya tuh kebentuk banget lah. Mungkin aku mau nanya nih kak, dari organisasi-organisasi yang kakak ikutin tadi nih, mungkin selain manfaat yang untuk pribadi dan manfaat untuk organisasinya sendiri, pasti ada dong kayak apa yang mau kakak cari di organisasi ini. Aku mau tanya, dari organisasi-organisasi yang kakak ikutin, ada gak sih manfaat yang didapat dari sisi networking atau relasinya? Kayak misalnya karena kakak ikut organisasi ini, kakak jadi kenal kakak A, kakak B yang bisa bantu di dunia karir. Mungkin boleh ceritain. Oke, mungkin kita mulai karena ini acara Plits ya. Kita mulai dari Plits dulu. Manfaat Plits. Kebetulan kalau dari Plits itu networkingnya itu menurut aku cukup oke, karena aku juga kenal beberapa lawyer yang alumni Plits juga gitu. Dari apa namanya? Dari aku nggak mau sebut law firmnya apa, tapi beliau juga merupakan alumni Plits juga. Terus juga aku kenal beberapa kating-kating aku yang me- memutuskan untuk terjun di dunia akademisi banyak, karena Plits itu sebenarnya kan mostly dari akademisi gitu. Terus selanjutnya kalau dari Mood Court Society, aku juga merasa mendapatkan cukup banyak networking, terutama dalam dunia lawyer. Karena kebetulan kan kalau dari MCS itu sendiri kan mostly alumni-alumninya itu terjun di dunia lawyer ya. Jadi aku merasa, oh aku tuh kan sekarang lagi intern di law firm ya. Dan di situ tuh ternyata banyak loh alumni-alumni yang mana mereka tuh di masa kuliahannya mereka ikut organisasi gitu. Jadi kayak ketika aku ketemu sama eh Alifa dari Plits ya, oh Alifa dari MCS ya, oh Alifa dari BEM ya, kayak gitu. Jadi menurut aku emang berguna banget. Nah selain itu juga soal networking lain, kita nggak cuman menjalin networking sama alumni-alumni aja, tapi kita juga bisa loh menjalin networking dengan sesama anggota organisasi kita gitu. Kayak contoh, ini aku melihat manfaatnya banget nih. Misal aku satu organisasi sama Angel, aku satu organisasi sama Indah gitu. Nah, terus setelah lulus kita tuh masih menjalin komunikasi, tapi kita memutuskan untuk terjun dalam 3 profesi yang berbeda. Misal aku jadi lawyer, kamu jadi
corporate legal, kamu jadi misal pegawai negeri atau jadi apa namanya, jadi notaris atau jadi hakim kayak gitu. Nah, itu tuh kita bisa yang menurut aku tuh bisa menguntungkan pekerjaan kita. Contoh misal di perusahaan tempat Angel kerja itu lagi kena masalah hukum gitu, lagi kena masalah hukum. Nah, tapi Angel kenal nih sama aku. Jadi Angel memutuskan untuk meminta bantuan hukum dari law firm yang gitu. Itu kan sebenarnya merupakan networking yang bisa kita manfaatkan gitu. Jadi kita memiliki simbiosis mutualisme antara aku dan Angel. Jadi emang sepenting itu teman-teman buat menjalin relasi. Nggak cuman sama alumni, nggak cuman sama dosen, nggak cuman sama orang-orang yang dalam tanda kutip udah terkenal, tapi teman-teman kita di satu organisasi, meskipun divisinya berbeda, fokusnya berbeda, itu tuh eh, bisa menjadi sebuah manfaat untuk kita ke depannya. Jadi kalau saran dari aku nih buat teman-teman yang saat ini masih mengikuti organisasi, dalam tanda kutip tuh lost contact itu tuh jangan. Kalian tuh harus apa ya, maintain hubungan kalian dengan sehat dan baik gitu. Karena kita nggak tahu ke depannya kita tuh akan seperti apa kayak gitu. Oke, teman-teman boleh di take a notes ya kalau misalnya kita tetap harus menjaga hubungan bukan cuma sama abang kakak alumni aja tapi sama sesama kita juga. Mungkin nih kak, aku mau nanya, sese- ada gak sih momen spesifik di dunia kakak sekarang, di dunia kerja, di mana kakak ngerasa, oh gue bisa ngerjain ini karena dulu waktu di organisasi gue tuh belajar ini. Boleh ceritain ulang gak kak tentang itu? Oke, yang aku rasain, yang aku benar-benar rasain di sini, kan kebetulan dulu tuh 2 tahun aku ada di Biro Penulisan Hukum. Di mana di Biro Penulisan Hukum itu kan fokusnya itu untuk lomba karya tulis ilmiah, essay, sama legal opinion. Di mana di situ aku juga ikutlah beberapa beberapa pelatihan untuk delegasi-delegasi. Jadi aku bisa dalam artian tergambar lah bagaimana caranya ngedraft, bagaimana caranya menyusun argumen. Dan kebetulan di Blitz itu juga aku mengikuti beberapa lomba kayak debat, terus kontrak drafting, legislatif drafting di situ. Nah, ketika aku berada di dunia kerja, kebetulan aku pernah magang juga di PTPN, itu salah satu perusahaan BUMN. Di mana di situ job desk aku tuh review perjanjian, kemudian menyusun legal opinion, dan melakukan resum putusan itu, pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan uh, legal drafting lah. Sama di situ tuh aku kayak merasa, oh ini mirip banget sama apa yang aku lakuin di organisasi sama di lomba gitu. Jadi kayak ibarat kita mengimplementasikan apa yang kita lakukan selama kita mengikuti organisasi, kita juga mengimplementasikan apa yang kita lakukan di lomba gitu. Jadi kayak ibarat ibarat nih ya, ikut organisasi sama ikut lomba itu, menurut aku tuh dalam tanda kutip gladi bersih ketika kita terjun di dunia kerja, terutama dalam bidang hukum. Jadi di situ tuh aku nggak terlalu kaget dan udah cukup familiar lah. Aku jadi udah tahu apa yang mau aku kerjain itu apa aja, apa yang aku mau review apa aja. Terus misal kita dihadapkan dalam suatu kasus gitu. Ini kita move ke pengalaman aku di law firm ya. Nah, ketika di law firm itu kan kita tuh menghadapi kasus yang sebenarnya tuh cukup variatif, di mana kasus-kasus posisi itu tuh sering aku temuin di pengalaman-pengalaman aku di organisasi gitu. Oh, ternyata kasusnya itu sama-sama complicated nih sama apa yang aku alami di pengalaman organisasi itu gitu. Jadi kita tuh butuh pemahaman, butuh logika hukum, butuh kemampuan legal research kita untuk mengimplementasikan keahlian-keahlian kita dalam mengerjakan pekerjaan kita gitu, terutama di dunia profesional. Jadi menurut aku itu suatu hal yang sangat-sangat bermanfaat. Karena gini, teman-teman, oh ya, sama untuk pengalaman aku di legal research, aku juga dapetin ketika aku jadi staf kajian strategis di BEM FH Unpad, di mana di situ
jujur aja aku tuh penulisannya itu masih jelek banget tadinya. Tapi ketika karena aku ikut divisi-divisi yang berkaitan dengan penulisan, penulisanku itu jauh lebih baik dibandingkan awal-awal aku ikut organisasi, yang mana ya itu bisa mengantarkan aku buat publikasi jurnal, bisa mengantarkan aku buat lomba A, B, C, D, kayak gitu teman-teman. Jadi itu tuh bener-bener kepake banget lah. Oke, teman-teman, ini yang paling bisa di-highlight dari podcast kita kali ini. Kalau misalnya organisasi itu ya bukan cuma organisasi aja, tapi banyak manfaat-manfaat yang bisa kita ambil dari organisasi dan dipakai tuh di dunia kerja. Oke, Kak, mungkin ini ada sedikit pertanyaan yang sedikit membahas isu nih, Kak. Aku mau tanya nih, Kak, gimana tanggapan Kakak melihat bahwa akhir-akhir ini tuh banyak tren yang mungkin lewat di sosial media kita yang bilang kalau misalnya organisasi kampus tuh gak penting dan hanya buang-buang waktu aja. Boleh diceritain, Kak, tanggapan Kakak gimana? Sebenarnya yang pertama kita highlight itu adalah alasan-alasan kenapa orang-orang itu mengatakan kenapa organisasi kampus itu nggak penting karena buang-buang waktu ya. Nah, karena buang-buang waktu itu berarti mereka tuh belum menemukan tujuan mereka sendiri untuk ikut organisasi itu karena apa? Apa karena apa mereka ikut organisasi karena FOMO aja, atau karena ikut-ikutan, atau karena atas suruhan dari senior? Kita kan nggak pernah tahu ya. Yang mana, yang dalam artian mereka tuh ikut organisasi itu bukan berasal dari dalam diri mereka gitu, dan mereka tuh masih belum menemukan esensi yang menurut mereka bermanfaat untuk organisasi. Nah, tapi kalau menurut aku, eh, melihat jelas perbedaan orang-orang yang ikut organisasi sama yang nggak pernah ikut organisasi dalam dunia kerja itu terlihat jelas perbedaannya. Yang pertama, ya aku kembali lagi ke people management, ke time management. Itu menurut aku tuh eh, jauh berbeda lah kemampuan orang yang memiliki pengalaman organisasi sama yang nggak memiliki pengalaman organisasi. Karena mungkin karena orang yang sebelumnya nggak pernah terjun dalam dunia organisasi, terlebih ketika mereka juga nggak memiliki pengalaman intern atau pengalaman kerja lainnya, jadi mereka ketika dihadapin masalah yang sifatnya memang sangat dinamis, mereka akan cenderung kaget gitu. Nah, ketika mereka membahas mengikuti organisasi ini buang-buang waktu doang. Mungkin mereka ikut organisasi yang fokusnya itu bukan untuk mengembangkan diri mereka sendiri. Mungkin kayak yang aku seperti yang aku bilang tadi ya, aku ikut organisasi karena aku udah tahu tujuan aku tuh apa. Tujuan aku tuh untuk mengembangkan soft skill aku. Tujuan aku tuh untuk meningkatkan kemampuan legal research, untuk meningkatkan kemampuan penulisan. Jadi ya, aku sebagai orang yang ikut organisasi, aku benar-benar merasakan manfaat itu gitu. Dan menurut aku juga ikut organisasi ini, sekalipun ya organisasi itu nggak sejalan dengan ranah keahlian. Misal aku ikut organisasi yang base-nya itu bukan dari Fakultas Hukum. Aku misal ikut paduan suara mahasiswa Unpad. Nah, dulu aku juga ikut itu, dan menurutku itu bisa mengambil manfaat dari situ loh. Contoh, orang-orang yang ada di lingkup Kemaut ya, kan nggak semuanya mereka itu orang hukum. Kita bisa melihat manfaat itu dari segi contoh, oh mereka ini nggak paham hukum, berarti suatu saat ketika mereka dihadapkan sama masalah hukum, mereka pasti carinya aku gitu. Aku bisa menjadi jembatan mereka, atau mereka itu aku memandang mereka tuh sebagai calon-calon klien aku di masa depan gitu. Jadi menurut aku nothing nothing tulus gitu kita mengikuti organisasi karena emang apa ya? Karena bagus banget menurut aku efek ikut organisasi kayak terutama dalam segi relasi gitu. Kita nggak pernah tahu teman-teman, yang mungkin aku bakal menekankan ini lagi ya. Relasi itu penting karena uh, karena di dunia kerja sepintar apapun kamu, tapi kamu nggak bisa menjalin relasi, kamu nggak bisa bersosialisasi, menurut aku semuanya tuh akan percuma. Jadi aku tekenin sekali lagi, ikut organisasi itu nggak ada suatu hal yang dalam tanda kutip buang-buang waktu, itu nggak ada. Itu tergantung cara kita memandangnya tuh seperti apa.
Kayak jawaban yang bagus banget nih Kak. Berarti buat teman-teman, boleh take note sebelum kita ikut organisasi, kita harus tahu apa sih yang kita cari di organisasi itu. Tapi kalau misalnya sejauh yang aku lihat sih, organisasi di Fakultas Hukum Unpad semuanya bermanfaat sih ya Kak. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir yang buat nutup podcast kita hari ini Kak. Kalau misalnya kakak disuruh kembali nih, kakak kembali ke masa kuliah, apakah kakak akan tetap memilih untuk aktif organisasi atau enggak? Aku akan tetap memilih aktif organisasi karena aku udah merasakan benefitnya dari sekarang. Karena ya itu benar-benar menurut aku mungkin ini kesannya apa ya, oportunis. Sebenarnya nggak oportunis, tapi ini jadi poin plus banget, terutama ketika kita berada di dalam dunia kerja, karena memang link, relasi itu penting untuk kesuksesan kita dalam dunia kerja. Mungkin teman-teman suatu saat akan merasakan hal seperti itu. Kalaupun aku harus kembali berapa ya, ribuan kali pun aku akan tetap memilih jalan ini, teman-teman. Karena ya selain itu juga aku merasakan hal-hal atau pelajaran yang nggak aku dapetin di kuliahan. Itu kayak moral lesson dari teman-teman organisasi aku, dari pimpinan organisasi aku, dari staff-staff aku. Itu aku benar-benar mendapatkan semua pelajaran yang mana semuanya itu bermanfaat, yang bisa kita petik kapanpun dan kita terapkan dimanapun. Oke, ya, terima kasih Kak. Tapi sayang sekali pertanyaan tadi itu menjadi pertanyaan penutup buat Pitch Talk episode kali ini. Mungkin Kak terakhir apakah masih ada pesan-pesan yang mau Kakak sampaikan buat pendengar podcast ini? Apalagi podcast ini bakal diupload bentar lagi nih, menjelang maba-maba pada masuk. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan. Oke, untuk pesan buat teman-teman yang ada di sini dan teman-teman yang ada di luar sana, eh, satu hal penting sebelum kalian melanjutkan hidup dan memutuskan hidup seperti apa, kalian itu harus punya goals kalian sendiri. Jangan karena FOMO, jangan karena ikut-ikutan, karena dari kalian sendiri pun, kalian yang tahu kapasitas diri kalian, kalian tahu apa yang kalian butuhkan, kalian sendiri yang tahu apa yang kalian sukai, apa yang kalian minati. Jadi menurut aku, be yourself aja. Oke, terima kasih Kak. Itulah teman-teman semua ending dari podcast episode 2 dari Please Talk kali ini dengan aku Angel. Sampai bertemu di Please Talk berikutnya. Dadah!